Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki bimbingan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Benar kan? Iya, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Litaniar Afsana Ikami. Saya dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada hari ini saya akan melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini menggunakan teknik permainan. Jadi sebelum itu, Ibu harap kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Bahasa 5. Perkenalkan, nama saya Mita Sivia dari kelas 12 Bahasa 1. Kenalkan, nama saya Supi dari kelas 12 Bahasa 1. Perkenalkan, nama saya Reka Ariska, saya dari kelas 12 Bahasa 1. Perkenalkan, nama saya Arsi dari 12 Bahasa 1. Oke, kalian sudah perkenalan. Sebelumnya Ibu mau nanya, kalian udah pernah belum melakukan bimbingan? Belum. Sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu yaitu pemberian layanan kepada 2 hingga 10 orang. Jadi di mana pada bimbingan kelompok ini Ibu akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jadi pada hari ini topik kita yaitu tips memilih jurusan perguruan tinggi, di mana kalian nanti akan mendapatkan tips-tips supaya kalian atau wawasan kalian lah lebih terbuka dalam memilih jurusan. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan teknik permainan, di mana teknik permainan itu adalah bermain dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Permainan kita menggunakan ular tangga. Udah pada bisa kan main ular tangga? Bisa. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membacakan atau memberitahu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya, langkah-langkahnya yaitu kita yang pertama melakukan kontrak belajar. Yang kedua, Ibu akan menanyakan kesiapan kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Yang ketiga, kita masuk pada tahap inti. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tips memilih jurusan. Selanjutnya masuk ke permainan inti, di mana kalian akan memainkan ular tangga serta menjalankan tugas yang telah Ibu berikan. Yang terakhir, Ibu akan memberikan sedikit penguatan terhadap pemahaman-pemahaman yang telah kalian dapat dari permainan ular tangga. Dan terakhir yaitu penutup. Baik, kita lanjut masuk ke ice breaking. Nah, di mana ice breaking ini kita akan main ABC Amanda, tahu nggak? Pada tahu Iya, kan tahu. ABC Amanda? Yuk kita mulai aja main ABC Amanda. Maunya hewan, buah, nama negara? Oh, hewan aja sih. Paling mudah buah. Buah. Oke. Oke, buah. Mereka Oke, yuk main. 1, 2, 3 ABC. ABC Amanda. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Jagung. K. Kunyit. Buah, Keju. buah. Kurma. Ya, kurma. Kulit manggis. Kulit kunyit. Kulitnya dong. Kacang mente. Sejak kapan itu? Itu buah. Buah. Enggak kan, enggak ada sayur kacang. Ayo rebus. Kacang rebus. Enggak ada lagi. Nggak ada. Oke, ulang lagi. Yang sudah jawab nggak mau. Udah. Batu. F G. Gambus. Buah gambus. Gembong. Buah gembong. Ayo, ulang. Gembong mulu. Bakar. Ulang. Bukan lagi. F G H I buah I. Ihau. Ya, apa lu? Oke, yang kalah nih mau diapain? Nyanyi. Nyanyi. Oke. Nyanyi apa dulu nih? Nyanyi apa dulu? Ya boleh. Nyaring-nyaring. 1, 2, 3. Gak ada suaranya sih. Kali sore ke kiri, sore ke kanan. Oke. Udah pada seneng nih ya. Dilanjut ya. Jadi kita masuk tahap kontrak belajar.
Nah, kontrak belajar ini Ibu akan melakukan bimbingan selama 1 kali 45 menit. Setuju? Setuju kan? Oke, lanjut. Apakah kalian siap melakukan bimbingan ini? Siap. Oke. Jadi di sini topik kita adalah tips memilih jurusan, di mana nanti dalam permainan kalian akan mendapatkan tips-tips bagaimana cara memilih jurusan yang baik. Oke, kita sebelum masuk ke tahap inti, untung ingat. Jadi di permainan ini kita bagi orangnya dua orang pemain, 1 orang penulis dan 1 observer. Jadi yang mau jadi 2 orang pemain itu siapa? Saya. Nah, cara 2 orang pemain ini tugasnya memainkan permainan yang telah disediakan. Penulis siapa mau jadi penulis? Saya, Bu. Oke, Reka ya. Jadi penulis ini tugasnya sebagai penulis apa yang terjadi di dalam permainan tersebut dan apa yang didapat dalam permainan tersebut. Jadi observernya Arsi ya, tugas observer yaitu mengamati jalannya permainan serta di akhir nanti akan memberi pemikiran kamu terhadap apa yang telah dimainkan tadi. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke tahap inti yaitu bermain. Oke, baik. Jadi di sini ada 2 pemain, 1 penulis dan 1 observer. Jadi kita hari ini akan menggunakan permainan ular tangga. Dimana dalam ular tangga ini udah tersusun topik mengenai tips memilih jurusan. Kita buka dulu ya. Oke, yang main? Nih. Jadi pertama-tama kita akan membaca petunjuk permainan. Yang mau baca siapa? Saya. Oke, Reka. Silahkan. Petunjuk permainan. Pertama, untuk menentukan pemain pertama, setiap pemain bergiliran melempar dadu. Angka dadu tertinggi akan mendapat giliran pertama. Kedua, permainan berjalan sesuai angka dadu. Ketiga, dalam permainan terdapat informasi mengenai tips memilih jurusan, motivasi, pertanyaan, serta tantangan. Keempat, setiap pemain yang berada pada blok biru, pemain dapat mendapat kesempatan mengambil kartu biru dan membacakannya. Kelima, pemain yang berada pada blok merah akan mengambil kartu dan melaksanakan apa yang tertera pada kartu tersebut. Keenam, permainan akan berakhir ketika setiap pemain telah memahami topik yang dibahas. Oke, terima kasih Reka. Ya, Ibu, sama-sama. Jadi kita langsung saja memulai permainannya. Siapa yang mau main? Kita. Kami. Ya, silahkan. Dadu pertama dulu Terus ini ya. untuk menentukan siapa yang dahulu bermain. 5. Sama, ayo ulang. 3. Aku kok jadi ya. 7 ya. Baca semua. Semangat. Keluarga Fatma. Ini dibaca. Apa tuh? 1. Jangan lupa untuk penulis untuk menulis Sudah ya. berdua kok. Dikasih duit aku. Oke, Ibu. Wah, seru ya. 4. Yulai. 5. Ayo silahkan ambil kartu birunya. Konsultasi dapat dilakukan dengan guru, orang tua, atau siapapun yang lebih ahli dan dipercaya. Ya, tahu nggak maksud dari itu apa? Mbak, Gimana observer? Menurut saya seberapa nyaman dengan orang itu membuat kita jadi terbuka dengan orang lain. Itu sih menurut saya. Ya, jadi dalam memilih tips jurusan kita juga bisa melakukan konsultasi dengan orang yang kita percaya agar dalam pemilihan jurusan kita tidak sembarang milih gitu.
Oke, bisa. Apa? Apa? Oke. Ayo. Yes. Ayo. Hmm. Gimana? Ayo, silakan ambil kartu merahnya. Apa yang kamu lihat saat memilih jurusan? Ayo, Pak. Apa? Temannya, orang-orang di jurusan tersebut, dan mata kuliah apa aja yang ada di jurusan tersebut. Oh, jadi lebih ke ngikut teman atau gimana? Ikut teman. Oke, nanti kamu bakal dapat dari situ. Oke. Dibaca dulu ya. Gitu. Tuh. Tiga. Biru. Mantau situasi global. Di era globalisasi kita harus pintar dan memahami arah perubahan di dunia. Itu kayak mana maksudnya? Mau nambahkan dulu? Coba ulangin, nyari-nyari, siapa tahu nggak dengar. Di era globalisasi kita harus pintar dan memahami arah perubahan di dunia. Kalau di dalam kemampuan saat ini kita harus mengikuti perkembangan Bisa zaman. lebih keras lagi. Jadi, saat ini kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang artinya semua serba tahu, informasi sudah jelas, dan bagi kemampuan kita sangat biasa karena keadaan yang terbuka, semuanya bersaing secara global, tidak ada lagi kesempatan untuk orang lain. Oke, bagus aksi dalam Makasih. Jadi di situ di dalam memilih tips jurusan kita juga harus melihat peluang global di mana nantinya jurusan ini akan memberi efek apa terhadap masa depan kita. Jadi harus melihat lebih luas lagi. Oke, bisa dilanjut. Iya. 1. Apa kata orang tuamu atas pilihan yang kamu pilih? Bagus, karena sesuai dengan minat dan bakat kita. Bisa dilanjut? Kira itu tanggapi. Itu kan pertanyaan menurut dia. Tuh. Tanya. 2. Ayo. Kan baca. Pilih sarjana atau diploma. Jurusan diploma menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja tanpa gelar. Sarjana menghasilkan lulusan dengan gelar namun belum tentu siap bekerja. Paham nggak? Kalau saya kurang paham maksud. Maksudnya dalam memilih tips jurusan kalian harus memikirkan matang-matang gimana kalian memilih universitas. Maksudnya gini, kalian ini masih SMA, jadi nanti pas kuliah kalian mikir aku mau diploma apa sarjana. Kalau kamu masuk diploma maka kamu siap terjun langsung ke dunia kerja tanpa ada gelar. Sedangkan jika kamu memilih sarjana, kamu bakal mempunyai gelar, akan tetapi belum tentu kamu siap masuk ke dunia kerja. Paham nggak? Oke, lanjut. Enam. 5, 6. Silahkan baca lagi. Baca terus. Masa depan karir atau pekerjaan. Lihatlah ke depan setelah lulus nanti, apakah jurusanmu mengantar kamu mendapat pekerjaan atau karir yang baik. Bisa dipahami? Sedikit, tapi kalau mau dijelaskan Gimana? Observer? Oke.
langsung ikut-ikut. 5 1 2 3 4 5 turun. Turun. Ayo. Baca lagi kartu. Semangat. Bagaimana kamu memilih jurusan? Melihat potensi dari jurusan tersebut. Kalau saya, Bagus. Ya, lanjut. akhirnya Silahkan. Tadi udah pikir. Apa cita-citamu? Apa? Citaku jadi dokter deh. Jadi dokter. Oke, bagus sekali cita-citanya. Lanjut. Oke. di antara 2, 3, 4. 6 Ini panjang. Ya. 3 2 3 6 3 1 2 3 ya kita cari. Menyesuaikan cita-cita, yaitu dengan memilih jurusan yang sesuai dan dapat mengarahkanmu pada cita-citamu. Jangan memilih jurusan teknik mesin jika bercita-cita menjadi dokter atau ahli gizi. Bisa dipahami kan? Ya, bisa. Lanjut. Naik, silakan dibaca kartu B. Pertimbangkanlah lokasi dan biaya, karena hal ini merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dan ditentukan. Paham sedikit. Oke. Sedikit. Sedikit. Oh, jadi mau ditambahin. Dari observer dulu gimana? Oke, jadi maksudnya melihat biaya dan lokasi itu ketika kalian tidak mampu, maksudnya kalian juga lihat finansial kedua orang tua kalian, jangan terlalu memaksakan kehendak. Nah, dari melihat finansial kedua orang tua, jadi kalian bisa nih memikirkan lokasi yang dekat dengan rumah. Itu kan sudah mengurangi biaya keluar, kayak biaya untuk ngekos dan lain-lain, untuk makan. Tapi kan ada orang tua, jadi pilihlah lokasi yang dekat dengan rumah lah, intinya gitu. Jadi meminimalisir biaya yang keluar. Oke, bisa dilanjut. Ya. 3 Ya, Keren. aduh sisa satu lagi. Oke, lanjut. One more. 1 Ini Lelah kelewatan. sama. Ayo. Aman. One more. Jalan habis kau. Ini. 2, 4. 1. Coba pasti sini tadi. Ih, 2 nih. Keluarga. Satu lagi. Satu lagi. Ayo. Harusnya. Harusnya. Ayo. Aduh. Udah dibiarin aja baru kita sampai satu-satu. Ya sama. Takut. Wah. Aduh, jatuh. Oke, sebelum lanjut nih, Ibu mau nanya. Jadi apa yang kamu dapat setelah kamu main dan kamu di finish di 100? Banyak. Kayak motivasi, kayak mana mau juga jurusan, apa saja yang harus kita lakukan sebelum memilih kuliah. Satu tips yang kamu dapat tadi untuk memilih jurusan itu gimana tipsnya? Jangan ikut-ikutan teman.
Oke, sip. Bagus. Ayo, Mita, tinggal satu lagi. Wah, kayaknya 3 cinta kan. Ayo. Berapa tuh? Oke, Mita, pertanyaannya sama ya. Sama. Iya, pertanyaannya sama. Apa yang kamu dapat setelah kamu main ini? Cara berpikir untuk memilih jurusan. Jadi kita nggak dan mikirin jurusan itu nggak cuma tentang diri kita sendiri, tapi tentang orang tua, tentang lingkungan, terus banyak yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih. Oke. Tentang hobi kita. Tadi ada baca tips nggak? Ada kan? Ada. Oke, satu aja tips yang kamu dapat dari situ apa? Tentang cara memilih jurusan itu jangan cuma mikirkan diri sendiri, tapi pikirkan tentang keuangannya sama lokasi. Oke, bagus sekali. Jadi, Ibu rasa kalian berdua udah paham nih tentang apa yang disampaikan oleh ular tangga ini. Sekarang Ibu beralih ke observer. Setelah kamu mengamati mereka berdua bermain, apa yang kamu dapat? Bisa lebih keras lagi ya suaranya biar kedengaran. Dari 2 pemain ini saya melihat bahwa dari permainan ini, dari yang saya lihat bahwa kedua pemain ini mempunyai wawasan baru dalam menghadapi kesiapan untuk di masa depan, dan ini akan menjadi bekal untuk mereka suatu saat. Jadi yang kamu dapat apa? Kesiapan untuk menghadapi yang masa depan, habis itu mempunyai cara dan bagaimana untuk menghadapi kondisi yang terjadi suatu saat nanti, dan sudah disiapkan yang sebagaimana permainan itu dilakukan. Informasi Salah satu informasi yang kamu dapat apa? saat memilih jurusan itu tidak ikut teman-teman, ikut teman. Di situ menyesuaikan keadaan keluarga, finansial. Di situ usaha menyesuaikan kemampuan, dan jangan pernah takut dengan sekeliling kita. Dan itu. Oke, bagus sekali ya dari pengamatan yang telah dia laksanakan. Selanjutnya kita ke penulis. Apa yang telah ditulis yang dilihat dari permainan tadi? Silakan. Jadi Bu, yang bisa saya simpulkan dari awal permainan sampai akhir permainan itu ada 5 poin. Yang pertama, cita-cita harus disesuaikan dengan jurusan. Jangan sampai kita mengambil Jurusan harus disesuaikan ya, dengan cita-cita. maksud saya gitu Bu. Yang kedua, motivasi memilih jurusannya untuk masa depan nanti. Yang ketiga, konsultasikan dengan orang-orang terdekat seperti orang tua atau kakak yang udah kuliah dulunya agar kita mendapat jawaban yang lebih tepat. Yang kelima, membuat rincian dana untuk masuk ke perguruan tinggi itu, mulai dari biaya hidup di sana, biaya transportasi hingga biaya kuliahnya. Yang keenam itu adalah kok belum 5 aja. Oke. itu aja deh Bu. Oke, itu aja. Oke, bagus ya. Jadi dapat disimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini, di mana kita mendapatkan tips-tips baru untuk memilih jurusan, yaitu yang pertama, sesuaikan jurusan dengan minat serta bakat kalian. Gak mungkin dong seseorang ini gak punya bakat atau minat, pasti dia punya minat dan yang bisa diasah sehingga menjadi bakat. Selanjutnya, lihat kondisi finansial kedua orang tua. Terus lihat kalian mau jadi diploma apa sarjana. Setelah itu kalian lihat perguruan tingginya. Jadi untuk memilih jurusan itu kalian bisa lihat universitasnya dulu. Kalian ingin memasuki PTN, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta. Dimana jika kalian memilih perguruan tinggi negeri, itu pasti sudah dipastikan biayanya itu akan lebih rendah daripada yang swasta. Tapi itu nggak selalu perguruan tinggi negeri biayanya lebih rendah. Ada juga perguruan tinggi negeri yang biayanya lebih tinggi karena dia favorit. Nah, selain itu juga
juga kalian harus ngeliat latar belakang universitas tersebut, akreditasinya gimana, sarana dan prasarananya gimana, akredibilitas dosennya gimana gitu. Jadi bukan tidak harus, maksudnya kalian tidak boleh cuman ikut-ikutan teman. Misalkan teman mau masuk jurusan ini, kalian juga ikut masuk jurusan ini, karena itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, saya rasa kalian telah memahami topik kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga di lain waktu kita bisa melakukan bimbingan seperti ini lagi. Masih mau kan bimbingan lagi? Masih, Bu. Oke. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.